Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel Salwa Talita Azahra. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang software yang terdiri dari sistem operasi, kemudian software aplikasi dan bahasa pemrograman. Oke, langsung saja. Yang pertama, pengertian software. Software adalah sekumpulan program, data, dan instruksi yang digunakan untuk menjalankan, mengontrol, atau mengelola perangkat keras atau hardware dalam suatu sistem komputer. Sederhananya, software adalah otak yang membuat komputer atau perangkat digital bisa melakukan tugas tertentu sesuai dengan perintah pengguna. Software terbagi menjadi beberapa jenis, diantaranya yang pertama ada software system, contohnya sistem operasi, Windows, Linux, Android, dan iOS yang mengelola hardware dan aplikasi lain. Kemudian yang kedua ada software aplikasi, program yang digunakan untuk kebutuhan spesifik seperti Microsoft Word, Photoshop, dan browser, Chrome dan Firefox. Kemudian yang ketiga ada software pemrograman yang digunakan oleh developer untuk membuat program seperti Python, Java, atau Visual Studio. Tanpa software, perangkat keras atau komputer hanya akan menjadi benda mati tanpa fungsi. Kemudian selanjutnya ada sistem operasi. Sistem operasi atau operating system atau OS adalah perangkat lunak yang mengelola perangkat keras komputer dan menyediakan layanan bagi program aplikasi agar bisa berjalan dengan baik. Bisa dibilang juga sistem operasi adalah jembatan antara pengguna dan hardware, memungkinkan kita untuk menjalankan program tanpa perlu memahami cara kerja perangkat keras secara langsung. Contoh sistem operasi yang populer, yang pertama ada Windows yang digunakan di banyak PC dan laptop. Kemudian yang kedua ada macOS atau perangkat Apple seperti MacBook dan iMac. Kemudian ada Linux yang digunakan oleh developer dan server. Kemudian ada Android untuk smartphone dan tablet. Kemudian ada iOS, sistem operasi iPhone dan iPad. Kemudian yang selanjutnya ada software aplikasi, merupakan perangkat lunak yang dirancang untuk membantu pengguna dalam melakukan tugas atau aktivitas tertentu pada komputer atau perangkat digital. Software ini berjalan di atas sistem operasi dan memiliki fungsi spesifik sesuai dengan kebutuhan pengguna, seperti mengolah data, mengedit gambar, atau bermain game. Contoh software aplikasi, yang pertama dari aplikasi perkantoran terdiri dari Microsoft Word, Excel, dan Google Docs. Kemudian yang kedua dari aplikasi desain grafis ada Adobe Photoshop, Core iDraw, dan Canva. Kemudian yang ketiga dari aplikasi multimedia ada VLC Media Player, Adobe Premiere Pro. Kemudian dari aplikasi browser ada Google Chrome, Mozilla Firefox. Kemudian dari aplikasi komunikasi ada WhatsApp, Zoom, dan Telegram. Oke, selanjutnya ada bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah kumpulan instruksi atau aturan yang digunakan untuk menulis kode program agar komputer dapat memahami dan menjalankan tugas tertentu. Bisa dibilang ini adalah bahasa yang digunakan oleh programmer untuk berkomunikasi dengan komputer. Fungsi bahasa pemrograman yang pertama ada mengembangkan software, di mana ini digunakan untuk membuat aplikasi, website, game, dan sistem lainnya. Yang kedua ada mengendalikan perangkat keras, bisa digunakan untuk mengatur cara kerja hardware seperti robotika atau IoT. Kemudian mengelola data, di mana berguna dalam analisis data, kecerdasan buatan atau AI, dan big data. Selanjutnya ada jenis-jenis bahasa pemrograman. Yang pertama ada bahasa tingkat tinggi, di mana bahasa ini mudah dibaca dan dipahami manusia, seperti Python, Java, JavaScript, dan C++. Kemudian ada bahasa tingkat rendah, di mana bahasa ini lebih dekat dengan bahasa mesin seperti assembly dan C. Kemudian ada contoh bahasa pemrograman populer. Yang pertama ada Python, cocok digunakan untuk AI, data science, dan pengembangan web. Kemudian yang kedua ada JavaScript, di mana ini dipakai untuk membuat website interaktif. Kemudian yang ketiga ada Java, di mana banyak digunakan di aplikasi Android dan software enterprise. Dan yang terakhir ada Control++ yang digunakan umum dalam pembuatan game dan aplikasi berat. Jadi kesimpulannya, software adalah bagian penting dalam sistem komputer yang berisi program dan instruksi untuk menjalankan berbagai fungsi di perangkat digital. Tanpa software, perangkat keras atau hardware tidak bisa digunakan secara optimal. Software terdiri dari beberapa jenis seperti software system,
Contohnya sistem operasi, kemudian ada software aplikasi seperti Microsoft Word dan Photoshop, kemudian ada software pemrograman seperti Python dan Java. Software berfungsi untuk mempermudah pekerjaan mulai dari pengolahan data, desain, komunikasi, hingga hiburan. Software bekerja di atas hardware dan bergantung pada sistem operasi untuk berjalan dengan baik. Perkembangan software terus berkembang pesat, menciptakan inovasi baru dalam teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, cloud computing, dan Internet of Things atau IoT. Oke teman-teman, cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.